Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas hal yang cukup kontroversi berapa hari terakhir, bahkan menjadi trending topik di berbagai media, terutama media-media sosial, diantaranya di beberapa akun YouTube maupun akun Facebook, yaitu tentang persoalan antara pesulap merah dan dengan Gus Samsudin. Namun yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bukan persoalan atau kontroversi antara pesulap merah dan Gus Samsudin sendiri. Kita akan mencoba memahami pengertian atau arti dari kata dukun itu sendiri. Kata dukun sesungguhnya merupakan gelaran yang diberikan oleh masyarakat kepada tokoh atau seseorang yang dipercaya mengerti tentang masalah kesehatan. Orang-orang yang mengerti metode pengobatan klasik dengan berbagai kajian, termasuk tentang kajian tubuh maupun kajian meracik obat-obatan, rempah-rempah dan lain sebagainya, termasuk ilmu saraf dan lain sebagainya. Jadi metode pengobatan klasik ini secara umum biasa masyarakat memberikan gelaran kepada mereka dengan istilah dukun. Jadi namun sayang berapa dekade terakhir ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang akhirnya mencemarkan pengertian dukun itu sendiri. Namun pada intinya pengertian dukun secara umum adalah orang-orang yang melakukan atau praktisi, para pelaku pengobatan tradisional atau pengobatan klasik. Kalau kita melihat manfaat dari dukun, secara umum mereka membantu masalah kesehatan secara umum. Bahkan dari pengakuan banyak masyarakat, ada orang-orang yang telah menempuh berbagai metode pengobatan modern, mendatangi berbagai rumah sakit, namun tidak menemukan kesembuhan. Sementara ketika mereka datang ke dukun, bahkan hanya dengan sekali pertemuan mereka juga telah menemukan kesembuhan. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang terlalu fanatik dengan pengobatan klasik atau pengobatan dukun yang juga telah mendatangi dukun-dukun di berbagai daerah namun juga belum menemukan kesembuhan. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit. Jadi pengertian dukun ini sendiri adalah istilah secara tradisional yang diberikan kepada orang-orang yang mengerti pengobatan atau ilmu kesehatan dari berbagai sisi, dan ini telah juga cukup membantu banyak penderita berbagai penyakit. Namun sayang ada orang-orang yang menyalahgunakan pengertian atau profesi dukun ini dengan hal-hal yang hanya untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya. Jadi menarik sebenarnya apa yang dilakukan oleh pesulap merah, membuka berbagai trik-trik yang bersifat penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang ikhlas membantu masyarakat, menunjukkan, memberitahu masalah penyakitnya, masalah kesehatannya, baik itu yang datang secara mental maupun yang datang secara fisik dan lain sebagainya. Namun dalam pengertian ini
sesungguhnya karena gelaran dukun ini diberikan oleh masyarakat secara umum kepada orang-orang yang mengerti dengan pengobatan tradisional, ada orang-orang yang menyalahgunakannya. Jadi oknum, jadi tanda kutip. Namun secara intinya dapat kita simpulkan bahwa kata dukun itu sendiri adalah gelaran yang diberikan masyarakat. Jadi edukasi yang dilakukan oleh Marcel Redival atau pesulap merah tentang berbagai trik yang dilakukan oleh oknum adalah hal-hal yang cukup menarik dan sangat memberi edukasi kepada masyarakat luas. Namun di sisi lain mungkin perlu dipahami memang ada pengetahuan yang bersifat gaib dan penuh hikmah yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang ada kebenaran yang tidak bisa dibuktikan bahwa dan hanya bisa untuk dipercayai. Namun hal ini merupakan anugerah kepada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu, dan sesungguhnya kalau secara klasik di Minangkabau, kecenderungan orang-orang yang dikatakan dukun sering mengatakan saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak pandai mengobati, semuanya kita serahkan kepada Allah, dan lebih condong mereka tidak mengaku tidak mengerti apa-apa. Namun mereka percaya dengan kekuatan doa dan kekuatan dan pertolongan Allah, dan mereka tidak bisa menentukan kegaiban apa yang akan terjadi. Namun secara umum metode pengobatan klasik telah banyak membantu masyarakat di dalam mengatasi masalah kesehatan, termasuk meracik ramuan atau meracik obat-obatan secara klasik yang juga dikembangkan di dalam dunia medis atau di dalam pengobatan modern. Jadi semuanya berawal dari hal-hal yang kita terima secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi secara umum masyarakat sebenarnya membuka wawasan yang lebih luas untuk bisa menentukan kemana ia datang dan metode-metode pengobatan apa yang harus dilakukan. Jadi dapat kita pahami bahwa dukun sesungguhnya di Nusantara ini adalah pelaku-pelaku pengobatan tradisional yang mengerti masalah kesehatan secara klasik, baik itu dari cara mendiagnosa penyakit, termasuk meracik obat-obatan, bahkan secara modern dikenalkan oleh sebagai penasehat spiritual atau sebab sering juga penyakit ini terjadi karena gangguan psikis atau gangguan mental yang mempengaruhi sistem atau cara kerja organ tubuh sehingga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan atau menyebabkan penyakit. Jadi kalau penyakitnya seperti ini, maka solusinya harus diselesaikan bagaimana mengatasi masalah psikis yang dihadapi oleh pasien. Sampai hal-hal seperti itu juga dipelajari dalam metode pengobatan klasik atau pengobatan tradisional. Namun perlu sebenarnya dalam suatu acara ada orang-orang yang ingin mencoba menggabungkan metode pengobatan modern dengan pengobatan klasik, sehingga diharapkan bisa menjadi solusi dan bantuan dalam mengatasi berbagai krisis kesehatan seperti apa yang dihadapi saat ini. Jadi kita perlu melihat dari konflik atau pro dan kontra yang terjadi saat ini, kita perlu melihat hikmah atau manfaat yang terjadi. Jadi kita perlu bahkan orang-orang yang saya pernah bertemu dengan salah seorang ahli dokter tentang kesehatan, mencoba mengajak orang-orang
yang memahami pengobatan klasik untuk bersama-sama mencari solusi, memberikan solusi kepada masyarakat terutama dalam kondisi krisis kesehatan yang terjadi saat ini. Jadi intinya dapat kita simpulkan bahwa kata dukun ini sendiri merupakan gelaran yang diberikan kepada orang-orang yang mengerti masalah kesehatan secara klasik dan secara modern dikenal dengan nama dokter. Namun ada orang-orang yang menyalahgunakan, yang mengaku-ngaku sebagai dukun dengan berbagai kesaktian. Sementara hal ini masyarakat kita perlu cerdas melihat hal-hal ini sehingga bisa menempuh sikap atau melakukan mendatangi tempat-tempat yang benar-benar bisa memberikan solusi dari setiap masalah kesehatan. Demikian mungkin sekilas penjelasan kita dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk mencari solusi tentang berbagai persoalan kesehatan terutama dalam suasana krisis kesehatan yang kita hadapi saat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.